walaupun jaraknya sedekat itu negara tetangga kita. Tapi secara skor literasi membaca, kita tuh berjarak 69 negara secara peringkat. Lu suruh gue membaca, kalau gue menyambung hidup aja sulit banget. Nah, biar aku kasih insight yang menarik supaya teman-teman bisa mempertimbangkan kembali. Harusnya kebalikannya ya. Justru karena kamu nggak membaca makanya susah. Yes, gitu ya? Exactly. Ya ini kalau orang mau bilang ini chicken or egg situation lah. Kadang-kadang kita kan untuk mengetahui buku kita harus baca semuanya. Nah, dengan adanya 7% ini dia dalam rata-rata 7 menit ya merangkum isi buku. Nah, itu kalau di black market atau di pasar gelap, otak orang Indonesia tuh bakal dilelang dengan harga tertinggi. Karena mayoritas dari otak orang Indonesia itu masih tersegel, masih fresh, belum terpakai. Halo, kembali lagi di Berdampak Talks, di mana kita percaya bahwa setiap orang bisa memberikan dampak positif melalui keputusan-keputusan yang diambil setiap hari. Dan berdampak adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan yang tidak perlu menunggu lama untuk kita bisa melakukan kegiatan berdampak. Tidak perlu harus sampai tua, apalagi sampai mati ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama seorang anak muda yang sudah sejak dini berpikir untuk berdampak melalui aktivitas digital yang membantu banyak orang untuk mengembangkan dirinya melalui 7%. Saya ada dengan Bro Edward. Halo Bro. Thank you for having me, Pak. Oke. Kehormatan. Ini anak muda yang sudah memikirkan berdampak sejak dini ya. Tapi sebelum ngobrol kita minum jus dulu, Bro. Siap. Karena untuk bisa berdampak kita harus terus sehat ya. Betul Jadi sekali. kita minum jus dulu. Oke, para penonton ya, mungkin udah banyak yang penasaran siapa sih Bro Edward, emang apa dampak yang sudah diberikan. Nah, oke, kita coba ceritakan Bro, dari masa kecilnya atau lahir di mana, asalnya dari mana, hingga bisa di titik saat ini. Silakan Bro. Siap. Sebelumnya terima kasih udah diundang. Aku kehormatan banget bisa diundang sama Pak Hapasi. Bro Hapasi. Aku dilahirkan di Surabaya. Tapi mungkin aku mau tarik mundur sedikit. Jadi papa aku tuh awalnya pengusaha di Timur Leste. Oke, makin timur lagi ya? Iya, papa aku tuh di Timur Leste punya toko bangunan. Tepat sebelum kerusuhan terjadi. Oke. Kan di tahun 98 itu ada kerusuhan di Timur Leste ya? Iya. Jadi semalam sebelum kerusuhan, papa aku tuh sempat kayak nyewa kapal untuk mengungsi bareng keluarga. Dari Timur Leste ke Surabaya. Akhirnya di mana aku dilahirkan. Oke. Oh, papanya ya yang merantau ya. Berarti Bro Edward. Papa. Betul. Aku saat itu belum lahir. Tapi sebelum lahir tuh kayak gitu ceritanya. Jadi papa tuh dari sana. Itu papa tuh sempat cerita. Kalau beberapa hari sebelum kerusuhan, orang-orang sana tuh bisa masukin tokonya kita. Dan pakai piloks tandain bangunannya kita. Bilang ini bakal jadi milikku nanti. Itu seberapa ngerinya gambaran waktu itu. Nggak perlu beli ya, tinggal piloks aja ya. Cuma ditandain aja. Iya. Nah, habis itu aku jadinya dilahirin di Surabaya 3 tahun setelah kerusuhan itu. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku punya 2 kakak, namanya Andrew dan Albert. Dan 1 adik, namanya Michelle. Mereka itu saudara, teman, sekaligus guru aku. Aku belajar banyak dari mereka. Nah, di Surabaya, aku tinggal kurang lebih sekitar 10 tahun. Papa mama tuh dari dulu sangat mementingkan pendidikan. Jadi kita tuh sangat diusahakan untuk dapat di sekolah terbaik. Jadi kita waktu itu berkesempatan untuk belajar di salah satu sekolah terbaik di Surabaya. Yang setelah aku pikir-pikir lagi nih sekarang, biayanya tuh cukup lumayan. Padahal bukan crazy rich ya? Bener, padahal bukan crazy rich, bukan konglomerat, tapi kita tuh sekolahnya sama anak-anak konglomerat. Jadi kita kayak, kalau dipikir balik sekarang aku bersyukur banget. Tapi di satu momen, di Surabaya, aku mulai pertama kali terekspos sama permasalahan ekonomi tuh, saat tiba-tiba papa sama mama aku mau pindahin kita semua ke sekolah lain. Katanya pindah sekolah, cari yang lebih terjangkau. Di saat itu aku mulai ngerasa kayak
mulai apa ini? Iya, aku kan masih kecil, masih Iya, kayak kerjanya jajan, main sepeda ke warnet. Tapi di saat itu aku mulai ngerasa kayak, oh, ternyata yang selama ini aku dapetin tuh keistimewaannya, bisa jadi. Aku ngerasa kayak, oh berarti aku harus mulai menghargai nih yang aku selama ini kayak udah jalanin. Ya, ya. Ya, Ya karena ada ceritanya gitu, kalau pada saat kita memiliki kita nggak menyadari. Betul. Begitu kehilangan baru kita tahu kita Exactly, pernah Pak. memiliki. Betul banget. Ya. Makanya di situ aku mulai jadi harus ngucapin bye-bye ke teman-teman yang di sana. Ya. Padahal anak-anak biasa kalau udah temenan kan mereka kayak Ya. akrab banget ya. Ya. Habis itu aku pindah dan syukurnya aku dipindahin ke sekolah yang quote unquote lebih terjangkau. Tapi Terjangkau maksudnya bukan jarak ya, Iya, ekonomi kan? terjangkau Ya. secara ekonomi. Iya. Makanya dipindahin, syukurnya, lucunya, sekolah yang aku dipindahin ini salah satu tempat yang paling membentuk kepribadian aku sama karakteristik aku sampai saat ini. Jadi papa mama tuh pindahin kita ke sekolah internasional. Di situ aku berhasil, aku terekspos ke kultur-kultur yang sangat beragam. Mulai dari orang Jepang, orang Korea, orang India, orang Amerika, semuanya aku rasain di sana budayanya. Itu SD, SMP? Itu di SD. SD ya? Ya, makanya di momen itu aku baru tahu kalau, oh wow, kayak ternyata cara hidup orang berbeda-beda ya. Cara orang tua mendidik mereka juga berbeda. Cara mereka melihat masa depan itu juga berbeda. Di situ aku baru mulai ngerasa, oh dunia ini sangat banyak lapisannya. Kita selama ini bisa jadi cuma terekspos ke salah satunya aja. Nah, setelah aku sekolah di sana, kurang lebih sekitar mungkin 4-5 tahun, papa aku dapat tawaran business opportunity di Papua. Wih, jauh lagi. Ya. Iya, jauh banget. Aku masih ingat banget pas aku dengar kata Papua. Aku tuh pertama kali dengar kata Papua pas mau berangkat itu. Cuma setelah dipikir-pikir lucunya, di sekolah internasional aku tuh pernah ada acara kayak kebudayaan gitu. Dan aku tuh dipakein kostum orang Papua. Di acara kebudayaan itu. Padahal aku belum pernah tahu kata-kata Papua, kota Papua, negara. Kayak pokoknya aku nggak tahu lah. Secara geografis Papua tuh di mana aku nggak ngerti. Kayak ada clue gitu ya? Iya, dikasih clue gitu. Lucu juga kalau dipikir. Pas mau berangkat, aku masih ingat banget. Aku tuh ngebayangin, mungkin karena aku masih anak-anak ya. Aku ngebayangin, waduh mau pindah ke Papua nih. Aku udah ngebayangin kita harus tinggal di suatu gubuk di atas gunung. Dan aku harus belajar cara pakai tombak untuk bertahan hidup. Sama pakai koteka. Iya, pakai koteka, bener. Pasti itu kan bayangan. Iya, bayangannya begitu. Dan akhirnya kita berangkatlah ke Papua. Syukurnya tidak seperti bayanganku. Kita nggak harus belajar pakai tombak untuk dapetin makanan. Kita tetap ke restoran seafood di sana. Karena udah di kotanya ya. Ya, kebetulan kota yang kita pergi itu disupport sama salah satu perusahaan tambang terbesar, Freeport. Makanya kotanya lumayan well established. Ya, hiburannya oke lah, cukup lah. Nah, di sana aku dibesarkan tetap papa sama mama tuh mementingkan pendidikan banget. Jadi di sana kita tetap disekolahkan di salah satu sekolah terbaik di sana di Papua. Jadi lingkungannya lumayan terjaga lah. Kalau aku bilang, aku sangat bersyukur kemanapun dibawa pergi, papa mama tuh selalu berusaha kasih di tempat pendidikan yang terbaik. Di situ aku belajar soal karakter itu tetap dibentuk. Of course di awalnya aku sulit banget adaptasi. Karena dari yang tadinya logat Surabaya, di sana tuh diketawain kalau aku pakai logat Surabaya. Mereka kayak, lu sok kota banget sih, kayak maksudnya pakai logat-logat Surabaya ke Jakarta aja. Iya, bener. Merdoknya kerasa ya. Makanya, tapi lucunya, papa mama tuh typical Asian parents. Mereka tuh bukan tipe yang mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata, tapi mereka itu melalui tindakan. Misalnya kayak masakin makanan kesukaan kita, atau misalnya kayak potongin buah-buahan. Biasa cara kasih sayangnya tuh kayak gitu potongin. Makanya aku baru pikir-pikir lagi ya, mungkin itu salah satu kontribusi besar dari gizi. Itu suka banget dari dulu, aku inget kebiasaan dikasih buah-buahan pasti setiap siang-siang apa, kita dikasih coba banyak banget jenis buah.
Cuma sayang banget waktu itu belum tahu it's buah sih. Kalau enggak pasti lebih enak dan lebih mudah waktu itu. Jangan-jangan tuh it's buah terinspirasi dari sana juga. Itu dia. Nah, tapi tidak seperti Asian parents pada umumnya. Papa mama tuh bukan tipe yang menuntut kita secara akademis. Kita nggak pernah dituntut untuk kamu harus masuk ranking ya. Kita nggak pernah dituntut untuk kamu ikut olimpiade ya. Tapi lucunya, walaupun kita nggak dituntut, kita tuh tetap kompetitif banget. Mungkin karena kita 4 bersaudara kali ya. Kita jadi harus bersaing untuk memperebutkan perhatian. Ya. Jadi saya 6. Oh 6, waduh pasti kompetitif nih Pak. Iya, jadi kayak kami itu kompetitif banget. Aku terutama suka banget ikut lomba-lomba. Walaupun papa mama kayak malahan kadang tanya, ngapain sih kamu kayak capek-capekin diri ikut lomba? Mending kamu kayak di rumah aja, kayak belajar di rumah aja. Ngapain sampai harus ikut olimpiade? Tapi aku tuh kayak sangat enjoy suasana kompetitif. Aku suka banget perasaan, of course kemenangan semua orang suka ya. Aku suka menang. Tapi kalau kalah, aku juga suka. Aku merasa tertantang, kayak berarti ada sesuatu yang aku belum tahu dari orang yang menang. Menarik itu. Karena biasanya orang suka menang, tapi biasanya kalau kalah nangis gitu. Betul. Tapi kalah itu jadi makin tertantang ya. Iya. Jadi cambukan untuk aku ngerasa kayak, oh berarti orang ini tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Nah, kalau secara entrepreneurship, aku dari kecil tuh mungkin karena papa mama tuh dari dulu kan bisnis kan ya, backgroundnya. Makanya aku tuh dari kecil diajarin untuk jualan. Aku tuh sempet ke sekolah bawain permen-permen, snack-snack. Aku jualin ke teman-teman, walaupun diem-diem ya, kayak pas jam istirahat. Karena sainganku tuh, aku secara nggak langsung merebut market share kantin sekolah. Kantin ya. Iya. Makanya teman-teman jadi kayak pada kayak, kok di kamu lebih murah ya? Kok kamu modalnya dari mana ini? Gak nyewa tempat kan? Iya, nggak nyewa tempat. Aku tuh nggak ada modal karyawan lah, nggak ada modal apa. Makanya aku bisa jual mereka lebih murah. Apalagi anak-anak ya. Untung 1.000 aja udah seneng banget. Kayak ini duit dari mana nih? Nah, terus salah satu bisnis yang aku ingat lumayan membekas sampai hari ini tuh, aku sempet kan untungnya aku punya privilege. Pas aku masih kecil tuh, papa bisa beliin aku HP BlackBerry. Aku ingat waktu itu tuh hits banget. Iya, BBM itu ya. Iya, orang BBM-an. Orang tanya PIN ya. Orang tanya PIN BBM-mu apa. Nah, di situ aku ngulik-ngulik. Aku tuh kalau dibeliin sesuatu, aku suka banget ngulik sesuatu itu. Penasaran ya? Iya, jadi aku mulai ngulik di komputer. Ini bisa nggak ya tema dari HP ini aku ubah. Nah, aku ketemu suatu program di mana kita bisa ngulik temanya. Kita bisa bikin misalnya gambar teleponnya jadi gambar telepon yang kita inginkan, jadi gambar Doraemon atau apa segala. Di situ aku mulai mikir, kayaknya kalau aku suka ini, bisa jadi teman-temanku juga suka. Dan itu aku mulai nunjukin ke temanku, lihat nih tema aku. Terus temanku kayak, aku juga mau dong. Terutama yang kayak cewek-cewek, mereka kayak, bisa nggak kalau icon teleponnya ini diganti icon Hello Kitty, tapi yang ada icon teleponnya. Warna pink. Iya, warna pink, exactly. Habis itu, di rumah aku utak-atik, terus aku bilang, oh ternyata bisa. Aku kabarin dia lewat BBM. Ternyata bisa loh, ikonnya diganti jadi Hello Kitty dan warna pink backgroundnya. Terus dia kayak, waduh mau dong. Terus aku kayak, beli dong. Masuk. Iya, masuk dong. Terus aku kayak, terus dia tanya, berapa emangnya? Terus aku kayak pasang harga, aku ingat banget waktu itu aku nembak aja. Aku nggak pernah denger angka sebesar itu dalam hidupku. Aku, uang jajan kan selalu ya cukup-cukup lah buat makan. Cuma waktu itu aku ingat banget, aku pasang harga tembak di 250.000. Itu tuh di tahun 2000, mungkin di tahun 2012. Di tahun 2012 sampai 2013 gitu. Aku pasang 250.000. Satu tema. Satu tema. Dan mungkin karena aku sekolah di salah satu sekolah terbaik di sana, anak-anak itu anak-anak yang orang segmented market itu. Betul banget. Segmented market. Premium itu. Yes. Dan dia langsung kayak, oke. Bahkan ada yang bilang, boleh nggak buatin 2? Aku mau 2. Di situ aku ngerasa kayak, itu pertama kalinya dalam satu hari aku bisa dapetin 500.000 di kelas SD kelas 6.
aku dapat 500.000 itu rasanya kayak aku orang terkaya di dunia. Aku Elon Musk mungkin. Oke. Nah, di situ pertama kali aku terekspos sama dunia bisnis. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata berbisnis itu kita bisa memanfaatkan gap antara misalnya gap pengetahuan. Dia nggak cukup mau ribet untuk menciptakan tema itu sendiri, tapi aku bersedia. Aku bersedia mempelajari. Aku bersedia berjam-jam depan komputer mempelajari itu, dan aku baru tahu kalau di situ letaknya value. Value itu berada di antara di gap antara pengetahuan orang atau misalnya waktu. Itu juga orang biasa daripada gua masak sendiri, masaknya biasa sejam, terus makannya 5 menit, cuci piringnya lagi 10 menit lagi. Dia lebih baik apa aku pesen makanan aja ya. Jadi langsung makan cuma 15 menit selesai. Nah, aku baru tahu kalau value itu bisa ditemukan di gap-gap ini. Nah, jadi itu sih kalau secara background aku ngerasa yang paling membekas tuh di situ, Pak. Bro. Apa sih? Siap. Jadi memang apa ya? Ada tadi beberapa poin. Yang pertama penasaran, kemudian memanfaatkan peluang gitu kan. Jadi ya itu bisa aja ngasih gratis. Betul ya kan? banget. Senang, tapi udah ada otak bisnisnya gitu kan. Dan pas nembak udah dipikir mahal, ternyata malah minta 2. Malah nyesel aku nggak ditawar. Jadi berarti dari kecil ya udah Bro Edward itu udah berpikir entrepreneurship ya, kebawa dari keluarga. Nah, ini Bro, dalam perjalanannya itu tadi sampai sejauh ini, Bro Edward itu punya seorang tokoh nggak yang jadi idola gitu? Ada. Aku kalau secara tokoh ya, yang dari dulu menginspirasi aku banget tuh pas pertama kali aku tahu. Ini aku privilege sekali lagi. Aku punya akses ke internet dari aku kecil. Jadi sesusah apapun keadaan waktu itu, papa mama selalu usahakan memenuhi kebutuhan kita dari internet. Pendidikan. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang punya akses ke internet. Yes. Mungkin dari cara pemanfaatannya. Betul. Makanya aku dari kecil tuh udah diekspos ke YouTube apa segala. Dari zaman YouTube tuh kita masih harus ngejar kuota gitu kan ya. Kalau mau nonton kualitasnya kalau bisa yang paling rendah. Betul. Karena beli paket juga masih belum bandwidth kan, masih kuota ya. Ada bandwidthnya ya. Makanya waktu itu aku masih ingat banget. Salah satu modem pertama kita tuh modem Infus. Kalau teman-teman pada tahu. Modem Infus tuh yang kayak kita harus gantung di tempat yang agak tinggi. Biar lampu indikatornya tuh biru muda. Dan itu berarti kecepatannya tinggi. Jadi aku memanfaatkan itu. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri aku juga masih ada jiwa anak-anaknya. Aku pakai main game juga sih itu internet. Ya harus dong, biar fresh. Cuma di situ aku pertama kali terekspos ke pembelajaran dunia juga. Aku ingat banget di kelas SMP, aku pertama kali tahu namanya Ray Dalio. Itu role model aku. Ray Dalio itu founder dari Bridgewater Associates. Salah satu hedge fund manager terbesar di dunia. Dan yang menariknya masih di atas ini ya, Warren Buffett ya. Kalau secara awamnya mungkin asset under management mungkin lebih gede Warren Buffett. Tapi kalau growth-nya ya. Secara growth-nya mungkin Ray Dalio itu lumayan tinggi. Mungkin nanti bisa di cross check lagi. Cuma yang aku suka dari Ray Dalio itu bukan kesuksesannya dia. Yang aku suka tuh justru kegagalannya dia. Jadi di tahun 1982, Ray Dalio tuh sempet ngebet terhadap ekonomi US. Saat itu dia melihat utang US tuh gede banget. Dan dia melihat inflasi tuh sudah tidak terkontrol lagi. Jadi dia secara terbuka kepada publik membuat betting kalau ekonomi US bakal turun secara tajam. Dan dia memasang posisi yang agresif di investasinya dia untuk melawan itu. Dan dia buat itu secara publik, bukan cuma secara diam-diam. Jadi dia masuk ke media berita saat dia masih muda saat itu. Dia berani ungkapkan secara publik, ini taruhanku. Kalau ekonomi US tuh bakal jatuh setajam-tajamnya. Nah, setelah tahun itu, yang dia nggak antisipasi adalah ternyata ekonomi US malah membaik.
dan dia nyaris bangkrut karena bettingnya dia itu. Dia mempertaruhkan semuanya ya? Iya, dia mempertaruhkan semuanya. Oke. Saking dia yakinnya sama dia Oke. punya keyakinan pada saat itu. Dia tuh nyaris bangkrut sampai harus lay off semua karyawannya, start from zero lagi. Dan aku ingat banget di ceritanya, dia tuh sempet sampai harus pinjem duit ke papanya, sekitar 4.000 US dollar untuk bertahan hidup. Cuma untuk bertahan hidup pada saat itu. Dari yang tadinya udah punya beberapa klien yang lumayan established, sampai nol, sampai dia harus pinjem duit untuk bertahan hidup. Yang aku salut banget dari dia itu, jangankan kayak berbuat salah ke depan di hadapan publik. Kalau aku buat salah sendiri aja kadang malu banget untuk memulai lagi kan, karena kita ngerasa jangan-jangan aku nggak berbakat lagi di sini. Tapi ini Ray Dalio, dia buat kesalahan secara publik dan dipertontonkan sama masyarakat luas. Ya pasti banyak yang menghujat kan? Bener banget. Dan pasti malunya itu setengah mati, Pak. Bro. Dia itu kayak, tapi di saat itu dia justru belajar. Dia menemukan satu prinsip. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau belajar dari Ray Dalio, aku mau rekomendasikan bukunya yang judulnya Principles. Principles. Okay. Jadi di Principles itu dia pertama kali mungkin develop idea itu di saat kejadian itu. Jadi setelah kejadian yang parah banget itu, dia berhasil temukan prinsip namanya radical open-mindedness. Dia itu merasa setinggi apapun posisinya kita harus selalu sisakan ruang untuk error. Bisa jadi kita salah setinggi apapun posisinya kita. Nah, itu sih kalau secara role model aku suka banget dari dia. Oke, dan prinsipnya itu tadi ya, dia dari kegagalannya dan apa namanya radical open-mindedness. Jadi kadang-kadang ini ya kita sering kejebak dengan pemahaman kita, pola pikir kita, yang kita udah pintar aja masih bisa lebih pintar sebenarnya, apalagi belum pintar tapi tertutup. Itu yang jadi ini ya. Exactly. Bahaya. Oke, menarik bro. Nah ini sekarang dimasuk kita ke mulai ngomongin berdampak session. Nah menurut Bro Edward, apa sih berdampak itu? Nah itu kan kalau dari tadi sebenarnya bibit-bibit itu saya perhatikan tuh sudah ada, walaupun kelihatannya hanya mikirin diri sendiri gitu kan. Ya. Apa menurut Bro Edward berdampak itu apa sih bro? Ini menarik banget karena aku semalam juga berpikir. Karena mau diundang ke Berdampak Talks ya. Jadi aku harus tahu dong ya definisi berdampak ya. Aku berpikir, menurut aku, berdampak itu melakukan sesuatu yang sangat membekas sampai-sampai membuat orang lain mendefinisikan kembali apa yang mungkin. Wih, menarik. Coba. Menurut aku begitu. Menurut aku bukan dari ukuran tindakannya. Bisa jadi itu dari kedalaman atau perubahan yang berhasil kita buat dalam mindset seseorang dalam jangka panjang. Oke, fundamental ini. Ya, jadi aku ngerasa berdampak tuh artinya di saat kita bisa sampai mengubah perspektif orang lain. Dia dari yang tadinya mikir kayak, lu kan cuma anak dari Papua, kayak mana bisa lu kayak diundang ke podcastnya Bro Hapasi. Oke, ini di sini aku berhasil mematahkan limiting belief itu. Itu sih menurut aku arti berdampak. Jadi tadi kalimatnya tolong dulu Bro. Melakukan sesuatu yang sangat membekas sampai orang lain mendefinisikan kembali apa yang mungkin. Melakukan sesuatu sangat membekas sampai orang lain mendefinisikan kembali apa yang mungkin. Ya, itu catat ya. Menarik banget itu dari Bro Edward. Nah, sekarang di dalam perjalanannya Bro Edward, apa sih alasan atau titik balik Bro Edward memikirkan selalu memikirkan gimana sih tadi kalimat berdampak itu, apa titik balik yang membawa Bro Edward ke sana? Nah, kalau saya tarik misalnya Bro Edward ini kan sekarang ada bikin itu ya 7% yang itu sangat membantu. Kita bisa 7 menit tahu isi buku. Ya walaupun kalau mau lebih dalam lagi setelah 7 menit itu kita bisa pelajari lagi lebih dalam bukunya. Tapi kan untuk kadang-kadang kita kan untuk mengetahui buku kita harus baca semuanya. Nah dengan adanya 7% ini dia
dalam rata-rata 7 menit ya, Ya. merangkum isi buku. Nah itu apa sih titik balik yang membawa Bro Edward bisa memikirkan Ya. berdampak itu gimana? Mungkin aku mulai dari pertama kali ya. Jadi di tahun 2021, aku tuh pertama kali beli buku. Aku ingat banget pakai duit sendiri. Itu tuh makanya aku ingat banget karena itu pakai duit sendiri, 150.000 di Gramet. Aku beli buku judulnya Think and Grow Rich, punya Napoleon Hill. Itu buku OG banget di dunia self development. Aku ingat dengan pemikiran aku yang awam, aku sampai sekarang masih belajar. Tapi di saat itu switch banget di otak aku, kayak aku ngerasa kayak seburuk apapun keadaan kita tuh masih punya kesempatan untuk mengubah selama kita mengubahnya mulai dari dalam, dari pikiran kita sendiri, dari mendefinisikan apa yang mungkin itu tadi. Di situ aku mulai ngerasa kayak walaupun aku dari Papua, kayak aku tuh anak dari Papua, aku tuh bisa loh kayaknya berdampak untuk lebih banyak orang, harusnya. Karena untungnya zaman sekarang ada internet. Jadi aku tuh denger banyak orang yang cerita, aku dari daerah kecil loh, tapi aku juga berhasil bikin perusahaan dan menghidupi begitu banyak orang. Nah, di situ habis aku baca buku itu, aku iseng-iseng rekomendasiin ke teman-teman aku. Aku ngerasa karena itu mengubah sudut pandang aku ngerasa semoga ini bisa mengubah sudut pandang teman-teman aku juga. Aku rekomendasiin. Sama kayak berpikir di tema itu tadi ya. Iya, betul banget. Dari yang kita alami, kita bagikan ya. Yes. Makanya aku waktu itu akhirnya aku pinjemin bukunya ke teman aku. 1 minggu berlalu, aku tanya, udah baca belum? Terus dia kayak kau tahu ini. Dia kayak pertama dia bilang, aku nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata buku yang aku beli itu bahasa Inggris. Aku baru tahu kalau nggak semua orang tuh maksudnya bisa ternyata membaca itu. Makanya aku ngerasa kayak, oh ya oke. Kalau gitu gini, aku cariin yang bahasa Indonesia ya. Aku cariin yang bahasa Indonesia. Terus akhirnya dia dapat lagi yang bahasa Indonesia. Akhirnya aku kayak baca ya, soalnya itu bagus banget loh. Terus 2 minggu berlalu, 3 minggu berlalu, aku tanya, udah baca belum? Dia kayak, belum juga. Dia bilang, belum ada waktu. Aku ngerasa kayak, kita ini sama-sama anak sekolah loh. Emang kita sesibuk itu ya? Dan di situ aku baru ngerasa kayaknya barrier untuk membaca buku tuh tinggi banget. Pertama, bisa jadi di language barrier. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Misalnya kalau bukunya cuma tersedia dalam bahasa Inggris. Kedua, attention span kita tuh pendek banget. Jadi baca buku yang beratus-ratus halaman tuh rasanya kayak sudah mental stress gitu orang alamin di awal. Di saat itu akhirnya aku bilang ke dia, gini deh, aku kebetulan kalau membaca tuh aku suka catat poin-poin yang aku suka. Jadi kamu baca poin-poin yang aku suka aja. Nah di situ temen aku kayak akhirnya dalam 1 malam doang, besoknya dia udah feedback ke aku, dia udah chat aku. Bagus banget ya, kayak maksudnya buku ini ternyata poin-poinnya dari catatan aku. Di situ aku mulai pikir, kayak gimana kalau aku bisnisin ini? Gimana kalau aku duitin ini? Nah, disitulah aku buat the7%.co. Kenapa namanya the7%.co? Pasti banyak yang nanya ya. Kenapa bro? Aku tuh habis Think and Grow Rich, aku baca buku namanya Atomic Habits by James Clear. Di situ tuh ada teori yang menyebutkan bahwa kita itu harus jadi 1% lebih baik setiap harinya. Tapi aku tuh ngerasa, apalagi di kehidupan keluarga yang kurang stabil bisa dibilang, kayak kita itu kehidupannya lumayan volatil. Jadi aku sangat memaklumi kalau ada orang yang bilang, kayaknya hari ini aku belum bisa 1% lebih baik nih. Aku sangat memaklumi kalau ada orang yang kayak misalnya ada keadaan tertentu yang bikin dia hari itu tuh sangat harus off gitu, dia harus istirahat. Makanya aku ngerasa kayak gak apa-apa deh, kayak maksudnya ada hari yang bolong. Misalnya kita nggak jadi 1% lebih baik, tapi asal kita janji besoknya kita jadi lebih baik. Makanya aku ambil pukul rata, gimana kalau pendekatan lebih realistisnya tuh kita jadi 7% lebih baik aja setiap minggunya. Kayak aku ngerasa kita nggak boleh bilang juga 30% lebih baik setiap bulan, karena itu akan men-encourage kemalasan. Orang jadi ngerasa gimana kalau gue kejar di 10 hari terakhir aja. Jadi nggak nyambung dengan Atomic Habit tadi. Betul. Makanya aku ngerasa titik tengahnya tuh di 1 minggu aja.
Gimana kalau 1 minggu kita tetap harus jadi lebih baik at the end of the week. Ya. Nah, di situ aku mulai bisnis itu. Tapi banyak orang pasti salah kaprah. Dipikir we are in the business of selling book summaries. Mereka pikir kita tuh bisnisnya jualan ringkasan buku. Tapi itu salah. Menurut aku, we are in the business of selling time. Kita tuh menjual waktu kamu yang seharusnya tadinya terpakai untuk membaca buku full. Jadinya kita bisa singkat itu jadi 10 menit. Ini bukan berarti kayak aku tidak merekomendasikan orang-orang untuk membaca buku fullnya. Justru aku sangat merekomendasikan. Kalau kamu suka ringkasannya, kamu please baca yang full. Tapi aku mau kasih satu contoh gimana krusialnya pentingnya waktu ini. Aku ada cek data dari 911 emergency call transcript. Jadi rata-rata orang awam mendeskripsikan gejala serangan jantung itu membutuhkan waktu 54 sampai 60 detik. Sementara golden time untuk menyelamatkan orang yang terkena serangan jantung itu 90 menit. Terdengar seperti, ya kan kita ngobrolnya cuma 1 menit doang. Berarti masih ada 89 menit untuk menyelamatkan orang itu. Tapi yang orang nggak kepikiran, salah satu prosedur untuk menyelamatkan orang serangan jantung tuh namanya angioplasti. Ini aku bukan ahli medis, jadi correct me if I'm wrong. Jadi yang aku pelajari tuh angioplasti ini membutuhkan 30 menit sampai 2 jam. Ini tuh prosedur di mana dokter memasukkan inflated balloon ke arteri dan dikembangkan biar peredaran darah lebih lancar lagi. 30 menit sampai 2 jam. Jadi golden time-nya tuh 1,5 jam, tapi prosedur ini bisa makan waktu sampai dengan 2 jam. Nah, itu kan berarti 1 menit dalam saat itu aja penting banget. Jadi ini yang aku berpikir, orang awam mendeskripsikan itu 1 menit, sementara kalau orang ahli, dia bisa langsung memvonis kalau itu gejala serangan jantung di beberapa detik pertama, kalau dia ahli. Aku menganalogikan orang awam yang mendeskripsikan gejala serangan jantung ini sebagai penulis yang pertama kali menuliskan buku. Mereka sama-sama tahu pesan yang mereka ingin sampaikan, tapi mungkin kurang efisien dalam menyampaikannya. Jadi kalau kita notice beberapa buku yang karya pertama dari penulis, itu biasanya kita bisa menemukan beberapa kalimat yang sebenarnya tidak perlu ada di situ. Cuma dia nambah-nambah karena dia juga belum berpengalaman dalam menulis. Nah, makanya di situ aku nyadar kayak kita tuh sebenarnya bukan jualan ringkasan buku, kita tuh lebih ke jualan waktu kamu yang berharga itu. Makanya menurut aku harga itu sangat relatif sih. Kalau ada orang yang bilang mahal, berarti mungkin waktu kamu belum senilai dengan harga itu. Sama saya jadi teringat tadi yang temannya Bro Edward yang bilang nggak ada waktu, belum punya waktu. Padahal bukunya Think and Grow Rich itu saya udah baca lebih dari 4 kali kayaknya. Dan itu apa namanya? Ketika kita ngobrol sama orang gitu masih mengeluh, gimana ya caranya begini? Ya ini pasti karena nggak ada mindset itu tadi kan di dalam Think and Grow Rich. Kalau udah baca itu sebenarnya nggak ada jalan buntu, pasti akan diterabas terus. Nah, itu pentingnya membaca buku. Dan sebenarnya kalau mau dibilang kalau kita anggap semua kita lagi berkompetisi, sebenarnya kan kita tahu itu, ya gak usah kita bagi ke orang. Betul. Malah kita senang sebenarnya kalau orang. Cuman ya itulah biasanya kan kalau kita mendapatkan sebuah manfaat itu pasti akan kita senang membagikan dan kita tahu manfaatnya. Tapi kok itu tadi kan saya nggak punya waktu kan. Padahal sebenarnya Bro Edward ngasih itu karena saking merasakan manfaatnya si buku itu kan. Nah akhirnya bahkan Bro Edward berpikir untuk membuat ringkasannya dan memberikan. Nah tapi dibikin jadi 7%. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak punya waktu baca buku, pakai dulu yang 7%. Ya dalam waktu 7 menit kamu bisa memahami isi bukunya. Dan kalau kamu nggak punya waktu 7 menit, mungkin kamu nggak. Emang gak niat aja kali ya. Bukan prioritasnya mungkin. Cuma sayang aja kamu hidup gitu ya. Cuma kalau kamu bisa baca buku lengkapnya, aku lebih rekomendasikan baca buku lengkapnya. Jadi aku sama sekali tidak menjual di sini. Sepakat. Jadi 7 menit itu untuk nge-sort itu karena saya mungkin buku yang saya baca mungkin udah ada 1000 mungkin kalau saya hitung ya. Tapi jujur aja, saya pasti nggak akan merekomendasikan semuanya. Nah, tapi kan saya harus membaca dulu semua biar bisa saya dapat beberapa. Nah, kalau membacanya itu menggunakan 7% kan kita bisa screening semua kan, scanning. Oke, tinggal kita pilih yang mau kita perdalam gitu. Tapi itu keren. Thank you, banget. Jadi lagi-lagi poinnya itu tadi ya.
Bro Edward mendapatkan sebuah manfaat dari penasaran, ya kan? Manfaatnya itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, berpikir untuk membagikan. Tapi yang lebih menarik lagi nggak sampai di situ, bagaimana itu bisa menghasilkan, ya kan? Betul, nah itu mindset entrepreneur banget itu, ya kan? Sebenarnya entrepreneur itu kalau kata Jack Ma itu kan, gimana sih cara melihat peluang bisnis? Cari aja di mana banyak orang mengeluh. Gitu. Iya bener ya. Komplain orang adalah sumber duitnya kita ya. Betul. Jadi, tapi kan itu kan cara berpikir juga kan. Komplain. Jadi seorang pengusaha itu kalau ngelihat orang komplain itu sebenarnya senang. Itu peluang itu kan. Itu peluang itu tinggal di-create. Itu bisa jadi duit. Oke, nah menarik ya. Tapi tadi kan pasti Bro Edward dalam melakukan hal-hal yang tadi yang berdampak tadi kan pasti senang ya. Bangga kita bisa melakukannya itu. Tapi kan nggak selalu ya, namanya perbuatan baik itu selalu bisa dimaknai orang lain dengan baik juga, atau bahkan kita mendapat respon yang baik. Kadang-kadang ada titik-titik yang kita niatnya itu untuk membantu, tapi kita malah dalam perjalanannya itu kita menghadapi kesulitan. Pernah nggak Bro Edward mengalami seperti itu? Jadi titik krusial atau the lowest point Bro Edward dalam menjalankan aktivitas berdampak lah, ingin membantu orang lain, tapi ada titik-titik hampir menyerah gitu. Ada. Jadi kebetulan itu baru. Boleh sambil minum ya, tapi saya tanya-tanya terus sih. Aku dari tadi pengen minum. Jadi kalau soal lowest point, itu baru-baru banget lowest point, salah satu lowest point di hidup aku. Jadi kalau bicara soal lowest point, sebenarnya aku udah alami dari 10 tahun lalu. Di tahun 2015 tuh, mama aku meninggal. Jadi itu salah satu yang bikin aku nyadar kayak, ternyata orang-orang yang aku sayangi tuh gak hidup selamanya. Di situ aku mulai ngerasa kayak, hidup ini kayaknya, maksudnya kayak aku harus ngelakuin sesuatu sebelum semuanya terlambat. Lowest point kedua di hidupku, itu baru-baru banget. Di sekitar tahun lalu, awal tahun 2023. Tapi itu bermula dari highest point aku. Jadi hidupku tuh sangat volatil. Kalau teman-teman di sini ada yang main kripto, hidupku tuh kayak kripto mungkin. Jadi di highest point hidupku, itu pertama kalinya aku bisa menghasilkan uang yang aku bisa pakai untuk hidupi diri sendiri, pertama, of course. Dan yang kedua, aku pertama kalinya bisa liburan ke luar negeri, ke beberapa negara, pakai tabunganku sendiri. Karena dari yang bisnis yang tadi. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku sudah di atas awan. Di saat itu, I was not a billionaire yet. Tapi aku ngerasa, I felt like one. I certainly felt like one waktu itu. Di saat itu, aku ngerasa kayaknya orang-orang tuh rasanya kayak lebih rendah dari aku gitu. Yang di sekitar aku. Rasanya tuh kayak gitu. Rasanya kayak, kamu tuh gak bakal ngerti. Yang aku alami tuh kamu gak bakal ngerti. Di saat itu bahkan aku sampai udah kayak mengacuhkan maksudnya keberadaan kayak Tuhan. Aku tuh ngerasa kayak manusia tuh cuma perlu pintar untuk bisa jadi hebat. Jadi di saat itu aku bisa ngerasa kalau aku dikasih hukuman. Aku dikasih penyakit. Aku waktu itu kena GERD. Aku masih ingat banget. Bermula dari GERD doang. Yang aku kayak muntah-muntah, terus kayak sulit makan gitu. Aku sampai komplikasi. Karena aku saking stresnya. Aku punya kebiasaan overthinking. Jadi itu memperburuk keadaan GERD-nya waktu itu. Dan yang bikin lebih parah lagi, karena aku GERD, aku jadi nggak aktif di bisnisku. Aku jadi nggak aktif berinovasi lagi. Salesnya menurun, dan itu berkontribusi ke penyakitku lagi. Aku tuh ingat banget. Lingkaran ini ya. Betul, itu kayak semacam lingkaran setan lah saat itu. Jadi aku ingat banget, aku komplikasi. Jadinya aku ke dokter, dan aku ingat banget itu pertama kalinya dalam hidupku, aku kehilangan kesadaran. Aku tuh seumur hidup gak pernah kehilangan kesadaran. Jadi aku ingat banget, aku mau konsultasi ke dokter, pas depan pintu, aku kehilangan kesadaran. Itu sampai satu rumah sakit panik banget. Kayak ini vertigo orang gitu ya? Ya? Kayak vertigo gitu. Iya, mungkin vertigo gitu. Sampai hampir kehilangan kesadaran gitu. Terus semua panik,
karena aneh banget kan, orang udah sampai di rumah sakit aja masih bisa kehilangan kesadaran gitu ya. Aku sampai di saat dimana kayak aku ingat banget waktu itu aku bertanya, kira-kira 3 bulan lagi ini aku masih ada nggak ya? Itu pertanyaan sesimpel temanku ada yang chat aku kayak, Ed, kan dia tahu aku sakit ya. Dia kayak bilang, Ed, 3 bulan lagi aku berkunjung ya. Kayak kamu kayak cepet sembuh gimana gitu loh. Terus aku ngerasa kayak 3 bulan ya. Kayak aku nggak ngerti itu masih hidup gak ya pas kamu datang ya. Aku ingat sampai di titik kayak gitu karena komplikasinya tuh sampai ke beberapa organ lain lah. Maksudnya kayak itu parah banget. Aku udah malas banget makan, terus kayak sampai turun belasan kilo kalau nggak salah. Di situ aku nggak bermaksud menjadikan ini podcast religius. Tapi di saat itu aku pertama kali kontak dengan higher being yang aku sederhanakan sebut sebagai Tuhan. Ya. Sampai hari ini pencariannya masih berlanjut. Tapi seenggaknya di saat itu aku mulai ngobrol lah. Aku mulai bilang kayak, tolong kasih aku kesempatan. Karena di saat itu tuh, di saat seseorang dihadapkan dengan kematian, semua penyesalan tuh muncul. Jadi aku di sini mau remind banget ke teman-teman, jangan sampai dihadapkan sama kematian. Karena di saat itu, semua masalah di dunia itu irrelevan. Ada quotes yang bunyinya tuh gini, orang sehat itu menginginkan banyak hal. Bisa jadi ratusan hal. Aku pengen jadi kaya, aku pengen punya bisnis yang sukses, pengen punya keluarga yang besar, pengen apa. Tapi orang sakit, keinginannya tuh cuma satu, sembuh. Makanya di saat itu, aku mulai ngobrol sama Tuhan, yang aku sebut Tuhan. Aku ngerasa di hidup ini, ada 2 jenis hal. Yang pertama, hal yang berada di kendalinya kita, dan hal yang berada di luar kendalinya kita. Yang bikin aku sakit tuh aku waktu itu diagnosa secara aku, itu karena aku berusaha mengendalikan semua hal di hidup aku. Reaksi orang aku berusaha manipulasi biar sesuai sama keinginanku. Jadi kalau nggak sesuai itu aku kecewanya kecewa berat. Di saat itu aku mulai menentukan titik tengahnya. Mungkin itu karena aku dikasih wahyu juga kali ya. Mungkin dikasih kayak penerangan gitu. Kalau nggak semua hal itu bisa aku kendalikan. Di saat itu aku mulai menerima. Aku serahkan hal-hal yang di luar kendaliku ke higher being ini. Aku bilang, aku cuma bakal lakukan yang terbaik mulai sekarang. Sisanya terserah. Itu sisanya udah respon orang apa semua terserah. Nah di situ akhirnya ternyata walaupun kayak memang tetap masih minum obat-obatan sih, tetap dikasih obat dari dokter. Cuma di saat aku berhasil switch mental itu, keadaan fisikku tuh meningkat rapidly. Aku tuh dalam 1 atau 2 minggu dari yang tadinya parah banget, sekarang udah mulai bisa beraktivitas lagi. Aku bahkan ingat banget semenjak aku switch mindset itu, kayaknya di minggu kedua aku udah kerja lagi. Di minggu kedua aku sudah kerja lagi. Nah, di situ aku mulai berjanji kayak, aku nggak bakal lagi sia-siakan kesempatan yang dikasih ini. Karena di saat yang paling parah itu, aku ingat banget terpikir. Ada kalimat-kalimat ini muncul di pikiranku. Aku kayak muncul, coba aja aku ajukan proposal itu. Coba aja aku nyatakan perasaanku. Coba aja aku ambil resiko itu. Itu tuh terngiang-ngiang di pikiranku di saat itu. Makanya setelah aku akhirnya berhasil sembuh, aku mulai ambil semua resiko yang sebelumnya aku nggak pernah berani ambil. Aku ingat banget, aku mulai DM-in idola-idola aku. Aku tuh ajak meeting mereka. Ini tuh, tapi aku kayak mikir, apa sih worst case scenario-nya? Palingan ditolak, palingan nggak dijawab. Ya sudah lah ya, kan mereka dari yang tadinya nggak tahu eksistensiku, tetap nggak tahu, ya sudah. Jadi aku beranikan diri, aku DM, tentunya dengan maksud yang baik. Aku pengen ajak diskusi, aku pengen ajak, siapa tahu ada yang bisa aku bantu. Aku DM beberapa tokoh, aku ingat banget, mungkin 10 orang. Surprisingly dari 10 itu, mungkin 8 orang mau ketemu aku. 8 orang mau ketemu aku. Jadi aku kayak kaget banget. Aku sampai berangkat ke Jakarta, aku bela-belain untuk meeting sama mereka aja. Jadi dalam 1 minggu itu aku pack in schedule aku untuk meeting sama 8-10 orang ini yang tadi aku kagumi. Dan salah satunya tuh Pak Aditya Pratama. Itu aku meeting pertama kali tuh
aku baru tahu kalau kayak orang-orang di sini tuh keren-keren banget ya. Pikirannya tuh sangat terbuka dan mereka itu sangat suka sharing. Padahal aku pikir orang kalau udah jago mah ya dia simpen aja rahasianya ya. Tapi terutama yang paling membekas tuh Pak Aditya Pratama. Dia itu sharing ke aku, ya bisa dibilang sebagai mentor, dia itu sangat tidak pelit ilmu. Dia sharingnya itu seakan kayak aku nih kayak udah deket banget gitu sama dia. Padahal kita waktu itu tuh pertama kali kenal, tapi dia udah sharing banyak banget. Sampai hari ini aku masih belajar dari Pak Aditya Pratama. Nah, di situ akhirnya aku lead ke beberapa, aku dapat beberapa offer dan sampai sekarang akhirnya kayak keadaan mulai membaik lah. Aku mulai dapat beberapa offer lagi yang sangat menarik. Tapi sejauh ini yang paling aku rasa kayak yang saat ini aku mengerjakan tuh ada kerja bareng yang Pak Aditya Pratama itu. Oke, jadi ada 2 titik tadi ya, dan yang paling seru ya, 2023. Dan ada yang menarik tuh yang Bro Edward bilang itu ketika kita berpasrah ya, dengan pasrah bukan menyerah, maksudnya menyerahkan diri ya ke kekuatan yang lebih tinggi yang tadi Bro Edward bilang Tuhan gitu. Karena kalau saya sendiri ya berpikir kita sering ya dalam 2 sisi itu. Kalau misalnya kita berhasil, kadang sering kayak tadi kan kita merasa kita di posisi yang lebih tinggi, yang lain itu semua di bawah. Dan itu kita anggap itu karena kekuatan kita, kehebatan kita. Kita jago nih, kita keren gitu. Di sisi lain juga pada saat kita gagal, pada saat kita susah itu kadang juga kita ngotot untuk mau recover secepatnya dengan usaha kita gitu. Dan bahkan seringkali kita menghujat, wah saya nggak ada orang yang membantu, bahkan Tuhan pun nggak peduli sama saya gitu. Jadi di dalam 2 sisi ini kita sering hanya mengandalkan kekuatan kita gitu. Nah saya juga mengalami itu, dan saya pernah mengalami momen seperti itu, dan saya menyebut itu momen totally surrender gitu. Jadi tadi poin bahwa kita itu tugas kita itu berusaha maksimal, mengupayakan semaksimal mungkin, hasilnya adalah terserah dia. Nah kadang-kadang yang kita lakukan itulah usaha kita belum maksimal, hasilnya kita paksa kita tuntut, ya kan? Nah itu sebenarnya yang membuat itu tadi kan Gerd Mah itu kan sebenarnya itu kan kita memaksakan apa yang kita inginkan, tapi juga effortnya mungkin nggak seperti itu. Atau misalnya kita melakukan ini, kita harus memaksakan bahwa hasilnya harus begini gitu. Nah dalam melakukan sesuatu itu kita melakukannya dengan maksimal, tapi hasilnya bukan urusan kita. Kita harus memberikan ruang bahwa ada yang maha menentukan. Apa istilahnya itu? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Itu. Atau apapun kepercayaannya, alam semesta gitu ya. Saya bilang alam itu ya pemilik alam termasuk di sana. Oke, menarik nih Bro Edward. Nah berarti nih sejauh ini kira-kira ke depan apa lagi yang mau dilakukan Bro untuk berdampak? Untuk menjadi berdampak ya. Aku punya 3 tujuan per saat ini. Menarik. Mulai dari yang mikro sampai makro. Oke. Tujuan pertamaku tuh, aku ngerasa kalau masalah terbesar orang Indonesia itu mereka punya yang namanya self-serving bias. Self-serving bias itu adalah ketika kita hanya mendengar apa yang mau kita dengar, dan menolak yang kita nggak mau dengar. Ya, itu tadi yang open mindedness itu ya. Radical open mindedness, exactly. Kita kembali ke yang situ ya. Nah, dengan tujuan itu, aku udah ciptakan beberapa step yang aku merasa penting banget. 3 step utama untuk melawan itu tuh, pertama aku pingin mendoktrinasikan ya. Yang pertama, mereka harus belajar melakukan refleksi diri. Orang Indonesia tuh harus lebih belajar melakukan refleksi diri. Yang kedua, kita harus belajar menerima kritik dan saran yang membangun. Dan yang ketiga, kita harus embrace growth mindset. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau coba ngulik soal growth mindset, aku sangat rekomendasikan bukunya Angela Duckworth, judulnya mindset, Grit. Ya? Oh, Grit. Grit and Mindset. Terus tujuanku yang kedua, mungkin banyak orang nggak tahu, kalau sistem pendidikan yang kita jalani saat ini itu ditemukan dari tahun 1830.
Yes. oleh Sekretaris Pendidikan US yang namanya Horace Mann. Dia itu temukan sistem persekolahan saat ini dengan tujuan untuk menstandarisasi populasi untuk disesuaikan dengan tempat kerja yang pada saat itu kebanyakan adalah industri. Yes. Nah, beberapa alasan kenapa aku mau argumen kalau ini sudah nggak cocok di saat ini, sudah nggak relevan. Yang pertama, itu karena pendekatan ini tuh menurutku one size fits all. Yang aku merasa nggak cocok. Anggaplah di negara Konoha ya, ada monyet, ikan, gajah, sama jerapah. Tapi kita semua tuh diajar untuk jadi domba. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita nggak bisa mbek, kita tuh terancam diasingkan atau bahkan dikurung. Alasan kedua kenapa aku nggak setuju sama sistem pendidikan ini lagi. Yang kedua itu kurikulumnya sudah ketinggalan banget. Jangankan tahun 1837. Cara belajar kita di tahun 2000 sudah sangat berbeda dengan cara belajar kita di tahun 2020. Kalau di tahun 2000 ada orang sebut, aku pakai ChatGPT nih. Dia bakal dibakar karena dipikir dia penyihir. Nah, kalau alasan ketiga, aku ngerasa kayak sistem persekolahan itu tidak mengajarkan skill praktikal. Misalnya seperti mengatur keuangan. Yang kedua, mempelajari cara kerja perpajakan. Dan manajemen mental health mungkin. Dan skill-skill pemecahan masalah lah. Aku ngerasa kayak itu masih lacking banget di sistem persekolahan yang saat ini. Yang keempat, aku ngerasa kayak sistem pendidikan ini itu kayak harusnya aku lupa poinnya. Oh enggak. Nah ini kebetulan cara aku menjelaskan poin keempat ini. Sistem sekolah tuh sangat menekankan rote memory atau memori hafalan. Kalau barusan teman-teman lihat aku lupa poin itu karena aku hasil cetakan dari sistem pendidikan ini. Aku salah satu penganut rote memory. Aku tuh menghafal. Dan lucunya, kita dengan menghafal kayak gini tuh sebenarnya kita jadi mendiscourage atau mendiskreditkan critical thinking, kreativitas, dan lain sebagainya, skill-skill yang sebenarnya lebih penting. Nah, itu aku salah satu korbannya. Aku tuh jadi kayak sekarang kalau mau apa-apa aku ada campur hafalan. Padahal harusnya tuh aku lebih memahami kan. Nah, kalau tujuan yang ketiga itu aku ingin banget meningkatkan literasi Indonesia. Menurut data dari PISA atau Program for International Assessment untuk student assessment tahun 2022. Skor literasi Indonesia tuh berada di top 10. Dari bawah. Top 10 dari bawah. Exactly. Kita tuh berada di peringkat 70 dari 80 dengan skor literasi 359. Yang juara satu mungkin Bro Hapasi bisa tebak. Nomor 1, China ya? Salah. Singapura. Oh iya. Singapura. Lucunya tuh gitu. Jarak dari Batam ke Singapura itu cuma 20 km. Dari Batam ke Singapura. Tapi jarak segede kita... Pulau Samosir itu. Dekat banget ya? Segede Pulau Samosir. Oh, segede Pulau Samosir. Exactly. Secara sizing aja Indonesia menang ya. Cuma, walaupun jaraknya sedekat itu negara tetangga kita. Tapi secara skor literasi membaca, kita tuh berjarak 69 negara. Secara peringkat. Itu aku ngerasa kayak sangat disayangkan. Tapi dari teman-teman di sini aku paham banget. Pasti bakal ada yang nanya. Lu suruh gue membaca, kalau gue menyambung hidup aja sulit banget. Nah, biar aku kasih insight yang menarik supaya teman-teman bisa mempertimbangkan kembali. Pertama ada data dari OECD PIAAC. Itu datanya tuh menyebutkan kalau rata-rata orang dengan skor literasi membaca yang lebih tinggi itu menghasilkan 60% lebih banyak uang daripada orang-orang dengan skor literasi yang lebih rendah. Data yang kedua, kalau data yang pertama belum cukup, data yang kedua itu dari World Bank. Jadi ini datanya harusnya valid kan, karena dari World Bank. Di World Bank itu menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan skor literasi suatu negara itu sama dengan peningkatan sampai dengan 1,5% GDP per kapita. 1% peningkatan skor literasi membaca suatu negara. 1,5% GDP. Yes, 1,5% GDP per kapita.
Wow. Seberdampak itu literasi seseorang terhadap income-nya dia. Oke. Jadi kalau tadi kan apa namanya nggak punya nggak bisa membaca atau nggak punya waktu membaca karena sibuk nyambung hidup Yes. gitu. Harusnya kebalikannya ya. Justru karena kamu nggak membaca makanya susah nyambung hidup Yes, gitu ya. exactly. Ya ini kalau orang mau bilang ini Jadi kan- chicken or egg situation lah. Jadi kalau susah nyambung hidup berarti Bisa jadi. jadi Bisa kena jadi. saya. Padahal Pak Hafiz sih sering banget baca buku. Maksudnya pada beberapa masa sebenarnya ketika ya lagi-lagi ketika kita mengeluhkan sesuatu sebenarnya ada sesuatu yang belum kita lakukan. Sebenarnya kan gitu aja. Yes. Agree. Oke, menarik. Apa ya, Bro Edward ini masih sangat muda, tapi yang disampaikan dari tadi itu, saya itu beberapa kali mendengar, tapi itu mendengarkan itu dari orang-orang yang lebih senior biasanya, Bro. Gitu. Jadi ini rising star kita ini, anak muda yang sangat bermanfaat buat negara ini. Masih umur segitu ngomongannya itu udah fundamental semua tadi. Bahkan yang pendidikan itu ya saya banyak juga yang yang lagi memperbincangkan itu ya bahwa sistem pendidikan kita dan rata-rata yang saya temui terutama orang-orang yang punya mindset entrepreneur itu biasanya nggak suka dengan dalam tanda kutip sekolahan ya karena itu tadi di kita itu berpikirnya itu kayak diatur dibikin seragam padahal sebenarnya otak kita itu ya kemampuan berpikirnya itulah yang harusnya diasah kritikalnya itu tadi yang seolah-olah dimatikan dan dibuat kita bangga dalam tanda kutip kita merasa pinter untuk hal-hal yang distandarisasi. Padahal tadi nggak tahu menghitung laporan keuangan, nggak bisa self healing, nggak ngerti proses mind, body, and soul-nya itu. Padahal kan harusnya itulah yang seharusnya diasah sehingga kita bisa menjadi individu yang independen kan gitu. Keren. Oke, nggak terasa nih, Bro Edward kita udah berbincang-bincang hampir 1 jam ya. Tapi kayaknya masih penasaran nih penonton. Mungkin Bro Edward bisa memberikan kalimat penutup atau tadi kan suka nih poin-poin. Mungkin tadi bisa dielaborasi lagi poin-poin penutup yang bisa disampaikan ke penonton kita. Silakan Bro. Kalau aku boleh kasih pesan ke teman-teman, aku mau persingkat. Kalau secara singkatnya itu di 1 kalimat. Redefine what is possible. Kalau aku boleh elaborasi dengan cerita. Jadi sebelum tahun 1954, itu para ahli, para pakar menyepakati kalau manusia, bahkan atlet, itu tidak akan mampu menempuh jarak sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Itu bahkan para ahli sampai tidak merekomendasikan untuk mencoba karena katanya bisa menyebabkan permasalahan permanen pada orang yang mencoba itu. Pada tanggal 6 Mei tahun 1954 ada pria namanya Roger Bannister. Dia bukan hanya mematahkan rekor dunia pada saat itu. Dia berhasil menempuh 1 mil dalam waktu 3 menit 59,4 detik. Di bawah 4 menit, just under 4 minutes. Dia bukan cuma mematahkan rekor dunia, tapi dia juga mematahkan limiting belief dunia pada saat itu. Semenjak dia melakukan itu langsung banyak atlet-atlet di bawahnya yang bisa melakukan hal serupa bahkan lebih cepat daripada dia. Jadi benar-benar ini semua tuh soal belief. Aku ngerasa kayak yang harus kita patahkan pertama tuh limiting belief-nya dulu. Makanya kalau aku mau jadikan ini kalimat yang menarik gitu ya. Sebuah pisau itu hanya akan setajam koki yang dibaliknya. Sebuah mobil hanya akan secepat pengemudi yang berada di balik kemudinya. Sebuah otak itu hanya akan secerdas usaha dari pemiliknya untuk menembus batasan yang ditetapkan dan meningkatkan kapabilitasnya. Jadi ada sebuah candaan, ini bukan dari aku, jadi don't hate me for this. Tapi ada sebuah candaan yang beredar, kalau di black market atau di pasar gelap, otak orang Indonesia tuh bakal dilelang dengan harga tertinggi. Karena mayoritas dari otak orang Indonesia
Itu masih fresh. tersegel. Masih fresh. Masih fresh, belum terpakai. Aku sangat berharap itu bukan kenyataan. Ya. Makanya kalau aku boleh kasih saran ke teman-teman, mulai dimanapun kamu berada, mulai dengan apa yang kamu punya, mulai sekarang juga. Keren banget, mantap. Sekali lagi bro, redefine What is possible? is possible. Dan dengan mematahkan belief-belief tadi ya, Yes. kalau disambung tadi terkait dengan otak, ya menarik. Setahu saya belum ada manusia itu yang meninggal dengan menggunakan semua potensi otaknya 100%. Yes. Jadi artinya nggak ada batas masih, karena belum ada. Yes. Bahkan dibilang Einstein itu banyak yang bilang Einstein yang sejenius itu baru belasan persen katanya. Waduh, itu masih perdebatan ya. Ada yang bilang 50%, tapi nggak ada yang bilang bahwa sudah 100%. Yes. Jadi artinya semua itu sangat possible, tergantung tadi ya, sejauh mana kita menggunakannya, penasaran. Yes. Keren, thank you sekali lagi Bro Edward. Ini terakhir kita tadi untuk bisa terus berdampak kan kita harus sehat. Jadi sehat berdampak juga akan membagikan 50 botol jus gratis. Wow. Ke manapun yang direkomendasikan oleh narasumber. Jadi Bro Edward nanti berkesempatan untuk memilih atau kita bagikan kemana jus ini, karena kita punya prinsip tadi ya, bahwa untuk bisa terus berdampak kita harus sehat. Kalau udah nggak sehat, yes, gimana? Dan di gerakan sehat berdampak itu kita melakukan itu, membagikan ini di support sama It's Buah ya, bahwa kita ingin menyehatkan banyak orang, tapi kita tahu nggak semua orang mampu untuk sehat. Jadi ada untuk orang-orang yang nggak mampu, kita bagikan secara gratis. Jadi Bro Edward sebagai narasumber di episode ini bisa mengusulkan kita akan bagikan 50 botol gratis ini ke yayasan mana atau sekolah mana, atau mungkin ada komunitasnya Bro Edward yang akan kita bagikan. Kehormatan, Pak. Thank you. Atau boleh ditanya sama nanti yang penonton mau mengusulkan kemana. Oh iya, boleh di kolom komentar kalau ada yang mau kasih saran ya. Kehormatan, Pak. Oke, sekian Berdampak Talks kita di episode ini. Sampai ketemu di Berdampak Talks episode berikutnya. Salam sehat.